Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran kita fikih, yaitu kita melanjutkan ke bab 5, yaitu kurban. Nah, apakah ada yang tahu kurban itu apa? Nah, betul sekali, kurban itu merupakan hewan yang disembelih. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baik kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, kita lanjut ke pembelajaran. Ibu harap semuanya bisa fokus dalam pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kita pembahasan yang pertama yaitu ada sejarah ibadah kurban. Nah, sejarahnya bagaimana pada zaman dahulu manusia pertama yang diciptakan itu ialah Nabi Adam alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Siti Hawa lalu mempunyai anak. Nah, anaknya ini Habil dan Qabil. Mereka pada saat itu diperintahkan untuk melakukan kurban. Nah, kurban ini Habil memberikan persembahan binatang terbaiknya, binatang ternak terbaiknya, sedangkan Qabil mengorbankan atau mendatangkan hasil pertanian yang sudah busuk atau rusak. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Qabil tidak ikhlas dalam berkurban. Nah, karena keikhlasan Habil dalam berkurbannya tadi binatang ternak yang terbaik, maka kurbannya Habil diterima, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima karena dia mengorbankan pertanian yang sudah buruk atau rusak. Nah, pada saat itu merupakan landasan perintah untuk berkurban, namun belum disuruh untuk penyembelihan. Masa penyembelihannya itu pada masa Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nah, beliau bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi wasallam. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim masih belum percaya bahwa itu perintah Allah. Nah, sampai mimpi ketiga, Nabi Ibrahim percaya bahwa itu wahyu yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu dilaksanakanlah penyembelihan kepada Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, pada usia 7 tahun, dan ada pula hadis-hadis yang berpendapat bahwa umurnya 13 tahun. Nah, tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ismail disembelih, namun dengan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, Allah memberi kasih sayangnya kepada beliau, sehingga Nabi Ismail pun diganti dengan seekor domba. Nah, segala puji milik Allah ya. Sejarah inilah yang membuat kita menjadi untuk beribadah melalui berkurban. Dan tidak hanya itu saja, seluruh umat Islam di dunia melakukan kurban karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian ibadah kurban. Nah, menurut bahasa sendiri, kurban memiliki arti dekat, mendekati, dan menghampiri. Nah, dalam bahasa Arab itu kurban itu bisa dibaca koruba, yakrubu, kurbanan. Sedangkan menurut istilah sendiri, kurban adalah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, binatangnya sendiri itu biasanya berupa kambing, sapi atau unta. Dan penyembelihan kurban sendiri biasanya dilakukan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Selanjutnya itu dasar atau dalil ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini biasanya dilakukan di rumah, musola atau tempat atau masjid dan tempat-tempat lainnya. Biasanya dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yaitu perintah Allah. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Suratnya berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada juga hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'ata falam yudaha wala yaqrabanan musolanna. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ada ketentuan ibadah kurban. Yang pertama ada hukum kurban. Nah, hukum kurbannya ini ada dua, ada sunnah muakkad dan wajib. Dalam sunnah muakkad sendiri, jika orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Jadi ini merupakan sunnah muakkad. Dan hukumnya menjadi wajib karena jika seseorang bernadar untuk berkorban dan jika ia telah mengatakan ketika memiliki hewan tersebut atau ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Selanjutnya ada jenis dan syarat hewan kurban. Jenis-jenisnya apa? Jenisnya itu seperti domba atau biri-biri, kambing, sapi, kerbau, dan unta. Nah, sedangkan syarat-syaratnya itu yang pertama ada jenis hewan. Jenis hewannya itu untuk dikorbankan unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Jenis kelamin hewannya boleh jantan atau betina, tapi menurut ulama yang bagus adalah jantan. Umur hewan domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun sudah berganti gigi. Sedangkan kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun sudah berganti giginya juga. Kerbau atau sapi berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Sedangkan unta berumur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Kondisi hewan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus, tidak cacat atau cedera seperti pincang, terpotong lehernya, telinganya, atau ekornya, atau buta. Nah, selanjutnya ada peruntukan hewan kurban. Nah, dalam peruntukan hewan kurban ini satu orang bisa memakai 1 kambing atau domba, sedangkan seekor unta, kerbau, sapi bisa dipakai untuk 7 orang sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami pernah berkurban
melakukan nahar atau penyembelihan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu kami berkurban untuk unta dengan potongan 7 orang, sedangkan sapi untuk potongan 7 orang. Selanjutnya ada waktu penyembelihannya. Nah, dalam syariat Islam sendiri sudah mengatur waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, yaitu hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah setelah Idul Adha, sedangkan 3 hari berikutnya yaitu hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada waktu awal penyembelihan setelah Idul Adha. Sedangkan hari penyembelihan selanjutnya itu hari Tasyrik, hari tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Menurut Imam Syafi'i sendiri, di akhir waktu penyembelihannya adalah sebelum matahari terbenam tanggal 13 Zulhijjah. Waktu pelaksanaan kurban tersebut harus diperhatikan betul. Apabila melakukan di luar waktu yang telah ditentukan berarti tidak termasuk kurban. Selanjutnya ada tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama ada pastikan kalian membawa alat penyembelihan yang benar-benar tajam. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri nempel ke tanah. Yang ketiga, penyembelihan kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan. Yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir. Kemudian yang 5, penyembelihan membaca doa kabul. Yang keenam, membaca doa Nabi Muhammad. Yang ketujuh, hewan yang disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Selanjutnya ada sunnah penyembelihan hewan kurban. Yang pertama kita membaca basmalah, kedua membaca sholawat Nabi, ketiga membaca takbir, keempat orang yang berkurban bisa memotong sendiri, yang kelima kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban, yang keenam saat penyembelihan menghadap kiblat, yang ketujuh membaca doa Nabi Muhammad. Selanjutnya ada pembagian daging kurban. Yang pertama, apabila kurban wajib dan nadar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan. Semuanya haram atas orang yang berkurban makan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti seluruh jumlah daging yang dimakan itu, tetapi tidak wajib menyembelih kurban lain. Yang kedua ada apabila kurban sunnah, pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga dari daging kurban untuk dikurbankan dan keluarga. Yang B, sepertiga dari daging kurban dibagi kepada fakir miskin. Yang C, sepertiga dari daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Selanjutnya yang terakhir ada hikmah ibadah kurban. Adapun hikmah dari ibadah kurban itu yang pertama ada menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua mendidik jiwa ke arah takwa. Ketiga mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima mewujudkan sifat peduli sosial. Yang keenam menghapus dosa. Ketujuh memperoleh kendaraan untuk meniti Siratul Mustaqim. Baiklah, ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin.
Baiklah, sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat berkah dan mudah-mudahan dapat dipahami juga. Ibu tutup, salah hilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.